Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudaraku semuanya dan teman-temanku semuanya. Semoga pada hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya akan melanjutkan perhitungan lagi ya teman-teman, yang mana sebelumnya sudah saya buatkan untuk perhitungan dengan beban keseluruhan yaitu 5.000 watt ya teman-teman ya. Itu sesuai dengan perhitungannya ya teman-teman. Dan tentunya secara teknis pun bisa dilakukan dengan cara seperti ini ya teman-teman. Di sini akan saya jelaskan. Nah, kaitannya dengan voltase ya teman-teman ya. Kaitannya dengan voltase. Kalau yang dulu itu yang 5.000 yang video sebelumnya itu trafonya 15 ampere, voltasenya 45 volt AC ya teman-teman. Akan tetapi di sini voltasenya akan saya jelaskan secara teknis berbeda, akan tetapi trafonya tetap sama ya 15 ampere. Oke, teman-teman semuanya, mungkin ada teman-teman yang ingin beli kit mikrolan 7 potensium modif, yang mana nanti akan saya buatkan ya, kalau misalkan teman-teman mau, silakan dipesan saja, insya Allah nanti akan saya buatkan. Dan untuk harganya insya Allah tidak begitu mahal ya teman-teman ya. Dan tentunya di dalam perakitan ada ilmu ya, kita menghargai ilmunya, tentunya nggak begitu mahal yang insya Allah terjangkau untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, langsung saja kita dalam pembahasan ya teman-teman. Khususnya di sini untuk, menjawab pertanyaan Mas Ime ya, Mas Ime. Mas Ime melanjutkan ya Mas Ime ya, dan teman-teman semuanya semoga bermanfaat deh, bisa menjadikan suatu inspirasi juga. Amin ya Allah. Jadi beban yang dimiliki Mas Ime ya, yaitu 5.000 watt keseluruhannya ya teman-teman semuanya ya. Di situ ada 12 in 4 pitch 2.000 watt, 15 in 500 watt, 2 pitch dan juga, 18 in 1.000 watt, 2 pitch ya, 2 speaker maksudnya di situ ya. Dan untuk dayanya yang pertama yaitu 2.000 watt keseluruhan, 1.000 watt dan 2.000 watt ya teman-teman. Jadi keseluruhan kita jumlah nilainya yaitu 5.000 watt ya teman-teman. Pastikan kalau misalkan teman-teman ingin menghitung melalui beban speaker ya, pastikan dijumlah keseluruhannya, maka nanti akan ketemu nilai ampere dan voltase yang akan kita gunakan. Jadi yang akan dicari apa Mas? Ya, jadi yang akan dicari yaitu yang pertama ampere trafonya berapa ampere, yang kedua yaitu voltasenya berapa volt, yang ketiga yaitu daya PSU-nya berapa, yang keempat yaitu final yang harus terpasang itu berapa set keseluruhannya, dan yang terakhir yaitu perhitungan driver final terhadap beban speaker yang akan kita gunakan. Oke, paham ya teman-teman? Dan langsung saja ini akan saya jawab ya. Tapi sebelum saya jawab, salam kenal dulu dulu ya dari, saya untuk teman-teman semuanya yang baru gabung di channel YouTube ini. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaatnya dari channel YouTube ini ya. Salam kenal untuk teman-teman semuanya yang baru gabung. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya. Oke lanjut, kita akan jawab pertanyaannya, yaitu yang pertama yang harus kita cari dari beban aktif beban keseluruhan ini 5.000 watt, kita akan cari berapa muatan listriknya Mas, berapa daya reaktifnya nih. Maka kita akan cari dengan rumus seperti ini ya teman-teman. Q sama dengan P dibagi dengan R ya, P dibagi dengan impedansi ini, atau bisa juga Z ya teman-teman ya, simbol ini ya. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya bisa juga sih ya. Ya pokoknya bisa R ataupun Z ya. Kalau dari simbolnya sih sebenarnya Z ya, impedansi ya. Tapi sebenarnya sama aja sih kalau menurut saya pribadi sih ya. Oke. Jadi P-nya berapa Mas? P-nya yaitu 5.000 watt ya, teman-teman ya. 5.000 watt didapat dari beban keseluruhan dan dibagi dengan impedansi. Impedansinya berapa Mas? Yaitu 8 ohm ya. Ini R. R ini satuannya ohm ya. Ini juga satuannya ohm. Jadi sama ya teman-teman satuannya ya. Di sini, ada perbedaan simbol saja. Oke, ketemunya berapa Mas? 5.000 dibagi dengan 8 ohm sama dengan 625 VA. Nah, nih ya teman-teman ya. Ketemu 625 VA. Nah, dari sinilah kita akan bisa menentukan ampere trafo yang akan kita gunakan dan juga voltase yang akan kita gunakan teman-teman semuanya. Oke, paham ya? Jadi gimana Mas caranya? Nah, caranya seperti ini. Simak video ini ya kawan-kawan semuanya, teman-teman saudara-saudaraku semuanya. Untuk mencari ampere trafo, teman-teman gunakan rumus ini teman-teman ya. Setelah perhitungan yang ini, dicari muatan listriknya dari beban 5.000 watt tadi, teman-teman lari ke perhitungan mencari ampere. I
ini adalah simbol ya, satuannya adalah ampere sama dengan Q dibagi dengan voltase. Ya, teman-teman sudah hitung bahwasanya Q muatan listriknya itu adalah 625 VA ya. Nah, setelah itu teman-teman ingin menggunakan tegangan berapa volt? Yang perhitungan pertama itu tegangannya yaitu 45 volt AC. Ya, sekarang akan saya gunakan tegangan 32 volt AC. Ya, nah secara teknis ini bisa dilakukan ya teman-teman. Teman-teman akan menggunakan tegangan berapa itu yang teman-teman inginkan ya. Tapi untuk keamanan power ampli, untuk lebih keamanan power ampli teman-teman semuanya atau Mas Ime di saat di-fullkan itu volume, itu lebih aman di tegangan 32 volt AC dibandingkan 45 volt AC. Kenapa Mas? Karena sisa muatan listrik dari driver terhadap beban itu lebih sedikit 32 volt AC dibandingkan dengan 45 volt AC. Tapi kembali ke pribadi masing-masing, cara pengoperasian operatornya masing-masing. Nggak perlu di-fullkan pun nggak jadi masalah, seperti itu ya. Jadi tinggal dipilih saja. Oke, kita dapat bagi 625 VA dibagi dengan 32 volt AC sama dengan 19 ampere. Nah, sebenarnya ini kalau misalkan kita bulatkan itu ketemunya di 20 ampere kawan-kawan semuanya, teman-teman semuanya ya. Harusnya di 20 ampere, tapi secara teknis kita bisa berhitung setelahnya ini tadi kalau kita sudah memahami semuanya ya. Atau ikuti cara seperti ini, maka teman-teman secara teknis akan bisa menyimpulkan sendiri. Ini seharusnya kita bulatkan di 20 ampere, tapi secara teknis bisa kita bulatkan ke bawah yaitu 15 ampere karena menyesuaikan beban speaker ya teman-teman ya. Karena dasar perakitan kita adalah beban speaker yang kita miliki. Jangan kita buat power ampli dulu baru beban speakernya terakhiran. Itu nggak masuk ya teman-teman ya. Nanti akan kebingungan. Maka dari itu penting untuk kita merakit yang dipastikan terlebih dahulu yaitu beban speaker yang dimiliki. Paham teman-teman? Oke lanjut. Nah pastikan ya. Nah, ini kesimpulan ini 15 ampere 32 volt AC ya yang digunakan voltasenya. Yang pertama 45 volt AC, secara teknis kita bisa gunakan 32 volt AC 15 ampere. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya driver yang teman-teman gunakan, pastikan driver itu mampu disuplai tegangan 32 volt AC setelah melewati PSU. Ya, misalkan 32 volt AC setelah melewati PSU ketemunya 40 sampai dengan 45 volt DC. Nah, teman-teman cari driver sesuka teman-teman semuanya yang mana driver tersebut mampu disuplai tegangan 32 volt AC setelah melewati PSU kisaran 40 sampai dengan 45 volt DC. Oke, paham-paham teman-teman semuanya ya? Untuk drivernya apa Mas? 506, 504 itu kayaknya bisa, sangat bisa disuplai tegangan tersebut ya. Paham ya teman-teman? Oke, kesimpulannya yaitu trafo 15 ampere, tegangan 32 volt AC dan untuk drivernya pastikan mampu disuplai tegangan 32 volt AC setelah melewati PSU. Lanjut teman-teman semuanya, yaitu lanjut kita menghitung PSU-nya. Nah, setelah kita hitung muatan listriknya, kita cari ampere dan voltasenya, kita hitung untuk PSU-nya teman-teman semuanya ya. Kita hitung untuk PSU-nya. Nah, dengan rumus P sama dengan I dikali dengan VT atau volt total dibagi dengan cos P. Ya. I-nya berapa Mas? I ini adalah ampere yaitu 15 ampere dan volt total. Kita menggunakan tegangan berapa Mas? 32. Kenapa ada volt total? Karena trafo yang kita gunakan adalah trafo CT ya, yang mana trafo CT tersebut mengeluarkan 2 fase.
32 CT32. Itu 2 fase ya teman-teman ya. Jangan kita menggunakan trafo CT tapi yang kita hitung satu pas. Itu salah ya teman-teman. Karena apa? Tentunya nanti akan kekurangan daya. Padahal sesungguhnya itu sudah kelebihan daya. Oke, paham ya teman-teman? Maka dari itu VT di sini adalah 32 dikali dengan 2. Karena ada 2 pas. Dibagi dengan Kospi. Nah, nilai Kospi ini kemarin ada yang bertanya, apa Mas nilai Kospi itu? Nilai Kospi itu adalah nilai faktor daya. Faktor itu adalah kerugian. Kerugian daya itu sudah masuk ke dalam nilai 0,8. Nah, nilai ini yang nanti akan benar-benar berpengaruh sekali pada transistor final teman-teman semuanya. Akan tidak panas berlebihan. Paham ya teman-teman? Lanjut. 15 dikali dengan volt total, 32 dikali 2 dibagi dengan 0,8 sama dengan 1200 watt. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ketemunya yaitu 1200 watt. Nah, untuk kita menentukan berapa transistor final yang harus kita pasang, tentunya kita hitung lagi ya teman-teman ya. Ini sudah kita hitung, ini sudah kita hitung, ini sudah kita hitung. Kita lanjut ke final yang harus kita pasang. Oke, ketemu daya PSU-nya yaitu 1200 watt. Ya, karena kita menggunakan tegangan 32 volt AC, maka final yang teman-teman gunakan saya sarankan yaitu final Toshiba. Oke, paham ya teman-teman? Nah, final Toshiba tersebut dalam datasheet per satu setnya yaitu 150 watt. Nah, untuk menentukan berapa final yang harus kita pasang, daya ini 1200 dibagikan dengan daya transistor final per satu setnya. Jadi ketemunya berapa? Yaitu 8 set. Nah, karena kita menyesuaikan beban, bisa kita beri 9 set teman-teman semuanya. Nah, toleransi di sini yang saya berikan untuk teman-teman semuanya yaitu hanya 1 set, tidak lebih dari 1 set. Paham ya? Misalkan di sini setelah kita hitung 1200 dibagi 150 sama dengan 8 set, maka kita bisa lebihkan hanya 1 set. Tentunya itu menyesuaikan beban. Kalau misalkan beban sudah sesuai, nggak perlu kita tambahkan lagi. Paham ya teman-teman? Oke, lanjut. Jadi secara teknis bisa kita lakukan toleransi hanya 1 set saja. Lanjut ya teman-teman, kita lanjut ke perhitungan berikutnya. Perhitungan berikutnya apa Mas? Nah, kita sudah mengetahui final yang harus kita pasang itu berapa set. Maka selanjutnya kita akan cari perhitungan driver transistor final ya terhadap beban yang akan teman-teman gunakan atau yang akan Mas Ime gunakan. Oke, nah seperti ini. Ya, ini ya teman-teman semuanya. Mana nih? Kelihatan nggak? Oh, kelihatan ya. Jadi kita akan menghitung beban yang pertama ya teman-teman, yaitu beban 500 watt kali 2. Beban 500 watt kali 2 adalah 1000 watt. Ingat ya, watt ini adalah masih daya aktif atau daya sesungguhnya ya. Ibarat yang seperti saya pernah katakan, ada bak ini adalah wattnya dan isinya itu adalah muatannya. Paham ya? Kita cari muatan listrik dari 1000 watt beban speaker tersebut. Nah, rumusnya seperti yang pertama tadi. Q sama dengan P dibagi dengan R atau Z. Itu simbol teman-teman. P-nya berapa? P-nya yaitu 1000 dibagi dengan 8 ohm. Sama dengan berapa Mas? Yaitu 125 VA. Nah, muatan listrik dari 1000 watt ini tadi hanya 125 VA. Oke, paham ya teman-teman ya? Dari bak yang segini besarnya 1000 watt, isi yang dapat diisinya itu hanya 125 VA. Ya. Jadi teman-teman ketahui yang awal pembahasan tadi atau pertengahan pembahasan tadi bahwasanya keseluruhan transistor final yaitu 9 set teman-teman semuanya. Nah, sebagai contoh apabila kita sudah menghitung beban speaker itu ketemunya 125 VA. Ya, sekarang kita contohkan, kita beri 1 set final Toshiba. Oke, paham ya teman-teman ya? Kan ini sudah ketemu nilai muatan listrik dari beban. Nah, kita tinggal menyesuaikan transistor finalnya yang harus sesuai dengan beban tersebut berapa set sih? Nah, kita contohkan hanya 1 set teman-teman. Coba berapa kita hitung ya. 150 watt adalah daya datasheet
sesuai dengan datasheet yaitu 150 watt ya. Nah, kita cari muatan dari 150 watt, muatan listriknya dengan rumus Q sama dengan P dikali dengan cos pi, teman-teman semuanya. P-nya berapa, Mas? P-nya yaitu 150 watt dikali dengan cos pi-nya berapa? 0,8. Sama dengan berapa, Mas? 120 VA. Nah, teman-teman pahami ya. 125 VA ini adalah muatan listrik satu set final tadi. Ya, satu set tadi. Nah, kira-kira satu set ini bisa nggak sih untuk ngasih makan si beban ini tadi? Nah, caranya seperti ini. 120 ini adalah muatan listrik yang disediakan oleh transistor final, sedangkan speaker itu membutuhkan 125. Maka bisa kita kurangi 120 dikurangi dengan 125 sama dengan minus 5. Nah, dari sini ketahuan dan kita bisa menyimpulkan bahwasanya satu set transistor final Toshiba kita bebani 500 watt kali 2 dengan daya keseluruhan 1000 watt, muatan listriknya 125, ini tidak mampu teman-teman ya. Ini tidak mampu ya, dikatakan tidak mampu nih seperti ini ya teman-teman. Karena apa? Hasilnya minus. Nah, kalau minus ini tentunya tekor, finalnya ini akan panas ini, bisa rusak finalnya malah ini. Nah, di situ ya teman-teman pahami ya. Nah, selanjutnya, maka kita analisa teman-teman. Kalau satu set nggak bisa, kita coba menggunakan dua set. Maka kita hitung dua set itu seperti apa. Dua set final Toshiba sesuai dengan datasetnya per setnya itu yaitu 150 watt. Maka kalau misalkan dua kita bisa kalikan 150 dikali dengan 2 sama dengan 300 watt. Ya, paham ya teman-teman? Dua set final Toshiba yaitu 300 watt. Dan untuk muatan listriknya berapa, Mas? Nah, muatan listriknya dapat kita hitung juga teman-teman semuanya. Q sama dengan P dikali dengan cos pi. Ya, sama dengan P-nya berapa dari muatan listrik final itu tadi? P-nya yaitu 300 watt. Nah, kita kalikan dengan cos pi 0,8 sama dengan berapa? 240 VA. Oke, paham ya teman-teman? Jadi ketemunya 240 VA. Nah, sekarang kita tarik suatu kesimpulan teman-teman semuanya ya. Transistor final menyediakan 240 VA. Transistor final 2 set ya, menyediakan 240 VA. Nah, setelah itu beban itu membutuhkan 120 VA ya. Membutuhkan 120 atau 125 tuh. Ya pokoknya itulah 125 ya teman-teman, bukan 120, 125 VA. Nah, jadi dapat kita kurangi 240 dikurang dengan 125 VA sama dengan 115 VA. Insya Allah dijamin 100% aman teman-teman semuanya. Monggo dipraktekin kalau nggak percaya ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pun menggunakan hal yang sama. Saya sudah praktekkan ya teman-teman semuanya. Oke. Next, selanjutnya kita sudah hitung beban yang 500 kali 2 ya teman-teman dan Mas Ime ya. Jadi sudah tahu ya caranya seperti apa dan cara menyimpulkannya seperti apa, cara analisanya seperti apa, sudah tahu ya. Nah, seperti ini teman-teman semuanya. Ini beban itu 500 watt kali 2 seperti yang kita hitung barusan ya. Dan ini kan ada 4 maka 3 driver ini sama semua teman-teman semuanya ya. Karena apa, Mas? Karena bebannya sama-sama 500 watt ya. Jadi 6 speaker ini 4, 5, 6 ini ya. 6 speaker ini bebannya sama, keseluruhannya 1000 watt ya. Karena per satu driver hanya boleh dibebani 2 speaker. Berarti 500 kali 2 semua ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita hitung untuk 18 in-nya, teman-teman. 1000 watt dikali 2. Nah, ketemunya berapa, teman-teman? Oke, kita lanjut perhitungannya, teman-teman semuanya. Nah, di mana tuh? Bentar ya. Nah, oke lanjut ya teman-teman semuanya. Jadi kita sudah ketahui beban yang pertama yaitu 1000 watt ya teman-teman ya. 500 kali 2. Nah, seperti ini teman-teman sudah saya tuliskan. Tadi saya skip ya ternyata untuk perhitungan akhirnya belum saya buat ya. Ini udah saya buat ya teman-teman ya. Jadi 12 in kali 2 adalah channel pertama yaitu 2 set ya teman-teman ya. Seperti perhitungan yang pertama tadi, perhitungan beban ya teman-teman ya. Nah, yang kedua pun dan yang ketiga pun sama ya teman-teman karena bebannya sama-sama 1000 watt. Nah, Mas, ukuran diameter speakernya kan beda, Mas. Nah, yang kita hitung yaitu daya speakernya Mas ya, bukan diameter lingkaran speaker tersebut. Oke, paham ya teman-teman? Oke, lanjut. Yang kedua dari ketiga final tersebut ya, itu ketemunya berapa? Yaitu 6 set teman-teman ya.
keseluruhan untuk transistor final itu ada 9. Nah, jadi sudah terpakai 6. Selanjutnya kan sudah terpakai 6, masih sisa 3 ya teman-teman ya. 9 dikurang 6 yaitu 3 ya teman-teman. Maka kita hitung teman-teman semuanya, kira-kira 3 set itu sisa enggak? Nah, seperti itu ya. Nah, yang saya katakan tadi kan keseluruhan harusnya 8 set ya. Kalau misalkan saya hitung 8 set, nah dengan perhitungan seperti ini tadi, 2 set 2 set 2 set di channel 1, channel 2 dan channel 3. Channel 4-nya pun 2 set misalkan karena hanya ada 8 set. Nah, tentunya itu nanti akan kekurangan ya teman-temannya seperti perhitungan yang 150 watt tadi. Nah, tentunya secara teknis saya bisa katakan tadi toleransi 1 set, maka dilebihkan 1 set ya teman-teman ya. Tujuannya apa? Ya untuk beban 2000 watt ini tadi. Oke, paham ya teman-teman? Itu ya, analisanya seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Jadi kita dapat ketahui Toshiba 3 set sesuai dengan data sheet-nya per satu setnya yaitu 150 ya. Maka dari itu karena ada 3 set kita kalikan dengan 3 set teman-teman ya. Kita kalikan dengan 3 sama dengan berapa? 450 watt. Nah, setelah itu kita cari muatan listriknya dari 450 watt final ini tadi. Ya, dengan rumus Q sama dengan P dikali dengan cos pi. P-nya berapa Mas? P-nya yaitu 450 watt. Dikali dengan cos pi 0,8. Ketemunya berapa? 360 VA. Nah, 360 VA ya teman-teman ya. Dan sekarang untuk beban speakernya, kita ketahui bahwasanya beban speaker yaitu 1000 watt dikali 2, ada 2 speaker, per satu speakernya yaitu 1000, maka sama dengan 2000 watt. Nah, setelah itu kita bisa cari muatan listriknya dari beban ini dengan rumus Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa Mas? Yaitu 2000 watt. Setelah itu dibagi dengan R-nya berapa? 8 ohm sama dengan 250 VA. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan kawan-kawan dan teman-teman saudara-saudaraku semuanya, transistor final itu menyediakan 360 VA, sedangkan si speaker itu hanya butuh 250. Maka kita dapat kurangi dan hasil sisanya yaitu 110 VA. Ini sangat aman teman-teman semua. Nah, silahkan dipraktekkan Mas Ime dan teman-teman semuanya. Insya Allah ini sangat aman. Kalau volume kalaupun di fullkan, insya Allah sangat aman. Oke, paham ya teman-teman ya. Jangan pantang menyerah dalam belajar, teruslah berusaha karena apa? Di balik usaha itu tentunya akan ada suatu hal yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Akan diraih kalau kita usaha. Kalau kita nggak usaha, kita nggak akan bisa ya teman-teman semuanya. Nah, seperti contoh teman-teman di sini. Ini buku yang pertama kali saya belajar ya sampai full ini semuanya sudah terisi ya teman-teman ya. Tidak ada yang namanya kosong ya. Tuh semuanya sudah terisi. Nah, inilah kita kalau niat belajar ya teman-teman ya. Maka kita akan bisa teman-teman. No. Ini banyak penuh teman-teman dan ini pun sudah penuh teman-teman ya. Nih, ini pun sudah penuh. Nah, ini letak kita belajar di sini ya teman-teman ya tuh. Ini pun sudah penuh ini, semuanya ada di sini. Tuh. Nah, habis 2 buku saya teman-teman. Bahkan ada sampai 3 buku ya. Satunya entah kemana, saya cari-cari nggak ada. Ada 3 buku teman-teman. Habis untuk pelajari rumus audio ini, rumus poli ini. Jadi ya itu tadi teman-teman semuanya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan kali ini untuk Mas Imi dan teman-teman semuanya, semoga bermanfaat ya. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Dan apabila teman-teman ada yang ingin memesan kit Microlan 7 Potensio Modif, monggo silakan bisa di chat komentar saja ya. Kalau misalkan serius nanti akan lanjut ke WhatsApp. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.